Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu orang siswa tewas usai motor yang dikendarai bertabrakan dengan truk. Polisi meringkus komplotan pencuri elektronik dan sepeda motor. Tingkat pelanggaran lalu lintas dalam operasi Patuh Tinombala cukup tinggi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Munif Rahman, Kota Palu, Selasa pagi. Seorang siswa sekolah menengah pertama tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk. 3 siswa lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Antapura. Kecelakaan terjadi saat 4 siswa dari 2 sekolah berbeda, yakni SMP Negeri 11 dan SMA Negeri 4 Palu, berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Munif Rahman sekitar pukul 10 pagi. Kedua pengendara motor berusaha menyalip sebuah truk bermuatan pasir. Dari arah berlawanan, datang sebuah mobil truk yang berusaha mengerem kecepatannya. Namun naas, 2 sepeda motor yang dikendarai siswa tadi saling bersenggolan dan menabrak truk tersebut. 1 orang masuk di bawah mobil dan 3 lainnya terlempar dari motor. 1 orang siswa bernama Kiandra Mikhail mengalami luka parah di kepala. Sedangkan 3 siswa lainnya luka-luka. Warga yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Antapura Palu. Sayang, nyawa siswa bernama Kiandra Mikhail tak terselamatkan dan meninggal dunia, sedangkan 3 rekannya masih dalam perawatan intensif. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Palu, Ajun Komisaris Polisi Kanisius Pranata, mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk mengamankan barang bukti berupa 2 sepeda motor yang digunakan korban. Sedangkan sopir truk juga telah diperiksa dan dimintai keterangan. Keduanya berada di posisi yang melebihi berlawanan arah, jadi melebihi jalur mereka sendiri. Akhirnya ternyata dari arah yang berlawanan terdapat kendaraan truk Isuzu. Truk Isuzu yang sudah berupaya melakukan pengereman, jadi truk Isuzunya sudah melakukan pengereman, dan hasil dari kedua motor itu yang tadi berusaha menyelip, salah satu menyenggol, yang Scoopy menyenggol stang daripada Mioji. Kemudian setelah menyenggol dari stang Mioji, kemudian dari Scoopy tersebut ditabrak menabrak dari mobil Isuzu yang sudah berupaya untuk mengerem daripada kendaraannya. Ada buktinya, ada bukti pengereman, upaya untuk memberhentikan kendaraannya dari mobil Isuzu. Akhirnya dari motor Scoopy itu terpelanting ke arah berlawanan arah tadi, itu sepanjang 17 meter. Terkait kecelakaan maut itu, pihak Polresta Palu mendatangi sekolah siswa yang mengalami kecelakaan tersebut. Polisi sekaligus memberikan penyuluhan terkait aturan mengemudi kendaraan bagi anak-anak yang masih berstatus siswa SMP. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Tim Buru Sergap Polsek Palu Selatan meringkus komplotan pencurian dengan pemberatan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang curian berupa laptop dan sepeda motor. Penangkapan pelaku pencurian tersebut bermula dari laporan sejumlah warga yang kehilangan barang elektronik dan sepeda motor di wilayah Kecamatan Palu Selatan. Sedikitnya 13 unit laptop dilaporkan hilang dan dicuri. Demikian halnya sepeda motor sebanyak 5 unit. Dari laporan itu,
polisi pun melakukan penyelidikan dan berhasil mengendus pelaku. 2 orang diantaranya berinisial AP dan RG berhasil diamankan. Saat diinterogasi, para pelaku mengakui perbuatannya. Sebagian hasil curiannya masih disimpan, sedangkan sisanya sudah dijual. Hasil kejahatannya digunakan beli sabu-sabu dan judi online. Dari pengakuan pelaku juga, aksi pencurian dilakukan di 10 lokasi berbeda di Kecamatan Palu Selatan. Kapolsek Palu Selatan, Ajun Komisaris Polisi, Feli, mengatakan dari 5 pelaku pencurian sepeda motor dan barang elektronik tersebut, 3 diantaranya masih buron, dan polisi sudah mengantongi identitasnya. Demikian halnya dengan sejumlah barang bukti yang belum diamankan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tak segan melakukan kekerasan dan pengancaman. Pencurian dan pemberatan di 1 TKP dengan barang bukti yang pelaku ambil itu sejumlah 13 unit laptop. Namun baru 4 unit yang kami amankan, berhasil kami sita, dan baru 2 orang pelaku yang kami tangkap, sedangkan 3 orang masih buron bersama dengan barang bukti yang lainnya. Sedangkan untuk curanmor, kami sudah amankan 2 unit barang bukti R2 hasil dari pencurian kendaraan bermotor di 2 TKP yang berbeda. Sedangkan pelaku curat ini selain melakukan pencurian 13 unit laptop, mereka juga melakukan pencurian di 10 TKP yang lain. Ada pencurian televisi, sepeda poligon, dan juga jamret atau begal yang mereka lakukan di beberapa TKP yang berada di wilayah hukum Polsek Palu Selatan. Sejumlah barang bukti berupa sepeda motor dan laptop diamankan. Sementara itu, 3 pelaku lainnya kini berstatus daftar pencarian orang. Julianus K. melaporkan dari Palu. Sebulan pasca Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok warga Kota Palu mulai mengalami penurunan. Salah satunya, telur ayam yang mengalami penurunan harga hingga 10%. Sejak sepekan terakhir ini, telur ayam di pasar tradisional Kota Palu mengalami penurunan harga. Demikian halnya di tingkat peternak ayam petelur, harga telur juga turun meski belum signifikan. Salah seorang pengusaha ayam petelur, Haris, mengakui sejak pasca Lebaran harga telur turun. Harga telur berbagai ukuran ini turun rata-rata 5.000 per rak. Untuk ukuran jumbo misalnya, jika sebelumnya dijual Rp60.000 per rak, maka kini turun menjadi Rp55.000 per rak. Demikian halnya untuk ukuran sedang yang sebelumnya dijual Rp55.000 per rak, kini turun menjadi Rp50.000 per rak. Pengaruhnya kan sempat hari Lebaran lalu ini kan stok berlimpah karena pemasaran lari ke daging semua dulu. Jadi telurnya agak bertumpuk dulu di gudang. Itu masalahnya. Turunnya harga telur tersebut disebabkan stok yang melimpah. Saat hari Lebaran, warga umumnya memilih mengkonsumsi daging sapi ketimbang membeli telur. Julianus K. melaporkan dari Palu.